Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala summa amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melanjutkan kitab Madkhal ila Tasawuf al-Islami li Sayyidina Maulana Dr. Al-Jum'ah Nuruddin Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid darain. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan bagi umat manusia dan rahmatan lil alamin. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di arkanit tariq atau min arkanit tariq wa huwa al-fiqh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Min arkani at-tariqi al-fikru. Takallamna an ba'di arkani at-tariqi wa minha al-dhikru wal-fikru. Wastafadna fil hadithi an al-dhikri. Famada an al-fikr? Arrafa al-ulama'u al-fikra bi'annahu tartibu umuri ma'lumati litawassuli biha ila majhulin wa huwa harakatun nafsi fil ma'kulati wal mahsusati. Fa harakatuha fil ma'kulati hiya at-takhayyul wa fil mahsusati tusamma fikran wa ghayatul fikri at-tawajjuh minal mabadi'i ilal maqasid. Jadi sini kita sudah jelaskan sebelumnya di rukun tarik. Yang pertama ada syekh, kemudian ada murid, ada zikir, terus ada al-fiqh. Jadi antara zikir dan fikir ini tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Karena zikir yaitu dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berpikir apa yang terdapat dalam Al-Quran atau memikirkan apa yang ada di alam ini yang terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu antara zikir dengan pikir merupakan dua rukun tasawuf yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa ditinggalkan karena saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi kalau zikir ini masdarnya adalah wahyu, yaitu Al-Quran, kemudian berfikir ini yang sumber utamanya adalah akal, yaitu merenungi apa yang ada di alam ini, mentadabburi Al-Quran dengan akal. Jadi antara akal dengan hati dua hal yang tidak bisa dipikirkan. Jadi berpikir merupakan tertibu umurin maklumah bitawassul biha ila majhul. Jadi menyusun atau mengatur atau mengelola maklumat yang kita miliki untuk mengetahui sesuatu yang kita tidak ketahui. Jadi kalau kita dari rasa mau ke Hayul Ashir, umpamanya kita tidak tahu di mana Hayul Ashir, maka ilmu yang kita ketahui pertama mencari informasi muasalat atau mobil untuk sampai ke Hayul Ashir. Kemudian apakah mencari di Google atau mencari di peta dan sebagainya, itu maklumat yang kita miliki untuk sampai ke tempat tujuan, yaitu Hayul Ashir. Demikian pula juga dengan maklumat-maklumat yang lain. Jadi fikir ini kalau berhubungan dengan lemah susat,
yang bisa dijangkau, yang bisa dilihat, yang bisa diraba, itu namanya takhayul. Jadi menghayalkan atau membayangkan. Kalau berpikir itu berhubungan dengan hal-hal yang maknawi, yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, itu disebut dengan berpikir. Jadi berpikir ini penggunaan nama galiban, artinya istimal aglabiyah. Karena orang berpikir lebih banyak ke yang sifatnya maknawi ketimbang hissi. Oleh karena itu, berpikir dalam hal hissi yang merupakan takhayul juga namanya berpikir. Jadi tadi kalau berpikir itu sendiri merupakan rangkaian atau kumpulan maklumat dari awal untuk sampai ke maqasid, sampai ke tujuan. Jadi kalau kita mau ujian untuk mencapai tujuan untuk lulus dalam ujian, itu kita tidak ketahui apakah kita nanti lulus atau tidak. Maka langkah yang harus kita tempuh adalah untuk mengumpulkan maklumat yang kita miliki dengan cara ikut muhadarah, belajar, mencari tahdid dan sebagainya, sehingga kita bisa mengikut ujian, kemudian bisa lulus dalam ujian. Kemudian di sini akan dijelaskan perbedaan antara zikir dengan fikir. Wal farqu baina dzikr wal fikri anna dzikra mawdu'uhu Allah jalla jalaluhu wa amma al-fikra fa mawdu'uhu al-'alamu al-waqi'u al-muhitu bina alladhi bi ma'rifatihi yatahaqqaqu kamalu ma'rifatillahi ta'ala. Jadi kalau berzikir jadi zikir itu modunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir, yang mau diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah modu atau tema atau tujuan kita berzikir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau berpikir, merenungkan, yang mau dipikirkan adalah alam dan apa yang terjadi sekitar kita, bukan Allah Subhanahu wa taala yang mau kita pikirkan. Karena dalam hadis disebutkan, tafakkaru fi khalqillahi wala tatafakkaru fi zati. Jadi renungkanlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, jangan merenungkan atau berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Karena laisa kamitsli syai'un huwas samiul basir. Itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Walidha faqad amarana Allah azza wa jalla bil jam'i baina adh-dhikr wal fikr. Qala ta'ala alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Jadi antara zikir dan fikir ini dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Dengan menjalankan kedua hal ini, kita bisa sampai ke maklumat yang sempurna. Karena semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu tentang zikir. Yadhkurunallaha itu mengingat Allah, yang merupakan topik atau maudu zikir. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka berpikir, merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Itulah yang menjadi maudu berpikir, yaitu alam dan sekitarnya. Kalau kita
tidak mengambil dua-duanya atau tidak menselaraskan antara berzikir dan berpikir, maka kita berjalan dengan pincang. Jadi banyak orang yang masuk dalam dunia tasawuf hanya menggeluti bagian hati saja, atau hanya mempelajari zikir, sibuk dengan berzikir dan melupakan yang namanya berpikir, atau melupakan akal, sehingga mereka berjalan dengan satu kaki. Itu ilmunya tidak sempurna. Jadi ma'rifatullahnya tidak sempurna, karena antara zikir dan pikir ini tidak bisa dipisahkan. Jadi afala yatadabbaruna al-Quran, itu disebutkan afala yatadabbaruna al-Quran, kita disuruh berpikir, merenungkan tentang Al-Quran. Kemudian kulunzuru madza fis samawati wal ard, jadi lihatlah, perhatikanlah apa yang ada di alam ini. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Semua itu mengajak kita untuk berpikir dan merenungkan apa yang ada di alam ini. Jadi antara zikir yang tepatnya di hati, berpikir yang tepatnya di akal, itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Antara hati dengan akal, antara zikir dengan pikir, antara dunia dengan akhirat, antara wahyu dengan akal, antara kitabullahi al-mastur yaitu Al-Quran, dan kitabullahi manzur yaitu alam. Karena alam ini ciptaan Allah juga. Alam ini perbuatan Allah, Al-Quran perkataan Allah. Antara perkataan dan perbuatan Allah tidak ada yang bertentangan antara satu sama lain. Semuanya Allah perintahkan untuk direnungi, dihayati, supaya kita bisa sampai ke ma'rifah yang sempurna. Jadi yang tidak menjalankan dua-duanya ini, itu ma'rifahnya kepada Allah tidak sempurna. Olehnya itu kita melihat umpamanya orang-orang barat, para filosof barat, yaitu yang mengandalkan akal, berjalan dengan satu kaki, karena mereka haus dengan yang namanya rohaniyat. Di sisi lain, sebagian di kalangan umat Islam hanya memperhatikan hati saja, atau berzikir saja, tanpa melibatkan akal untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga pincang. Sehingga kita menemukan di sini mutasyaddid, di sini ilhad, ifrat, di sini tafrid. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah itu menggabungkan keduanya, antara zikir dengan pikir, antara hati dengan akal, antara kitabullahi al-mastur yaitu Al-Quran wa kitabullahi manzur yaitu alam. Semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. فالمسلم يدرك أن لديه مصدرين رئيسين للمعرفة وهما كتاب الله المستور وهو الوحي وكتاب الله المنظور وهو الكون الذي يتوصل إلى قوانينه ودقائقه بالعلم والعقل. Jadi dua sumber ma'rifah, yaitu ma'rifatullah, yaitu kitabullahi mastur yaitu Al-Quran wahyu, dan kitabullahi al-manzur yaitu alam. Alam ini dikelola dengan ilmu pengetahuan dan akal. Oleh karena itu, antara ilmu dengan agama tidak ada yang bertentangan. Antara hati dengan akal tidak ada yang bertentangan. Bahkan yang akal ini nur, akal adalah nur, hati juga nur. Jadi menggabungkan keduanya itu nurun ala nur, yang kita kenal sebagai al-insan al-kamil. Jadi kalau hanya mengandalkan hati saja, itu tidak sempurna ma'rifahnya. Atau mengandalkan akal saja juga tidak sempurna ma'rifahnya. Karena banyak hal tidak bisa diketahui oleh akal, harus dengan wahyu. Seperti baik dan buruk itu kebanyakan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu melalui wahyu.
apa susahnya atau kenapa kalau perempuan tidak pakai hijab kelihatan rambutnya secara akal, apanya yang aib? Itu menurut akal baik-baik saja, tidak ada masalah. Itu. Tetapi agama mengharamkan, menyuruh perempuan untuk pakai jilbab tidak kelihatan rambutnya karena itu aurat. Itu dari sisi akal tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Jadi ini baik perempuan yang kelihatan rambutnya itu tidak baik menurut syar'i, menurut wahyu. Sementara menurut akal itu tidak ada masalah. Kalau menurut akal. Jadi hal seperti ini wahyu atau agama yang menentukan ini baik, ini tidak baik. Dari sisi lain banyak hal susah dipahami, bahkan tidak ditemukan di dalam wahyu atau dalam syara'. Itu secara jelas kecuali melalui akal atau renungan atau istinbat. Jadi meskipun Al-Quran menyebutkan secara umum, ma faratna fil kitabi min syai'. Jadi tidak ada yang kami tinggalkan dalam Al-Quran, semuanya dalam Al-Quran. Itu secara mujmal, secara global, tetapi tidak disebutkan secara terperinci di sana. Bahwasanya corona tidak disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana cara menghindari corona, mengatasi penyakit corona, itu semua tidak disebutkan dalam wahyu. Tetapi akal yang mengelolanya dan mencari solusinya, terus mencari obat untuk menyembuhkan penyakit corona dan penyakit-penyakit lain. Itu baik penyakit yang berhubungan dengan sakit kepala, sakit perut, tidak disebutkan dalam Al-Quran. Itu dikelola oleh akal. Jadi banyak hal, itu namanya sunatul kaun. Jadi sunatul kaun ini Allah menurunkan aturan di alam ini, dan itu harus ditempuh. Harus ditempuh dan harus dilalui. Dan kebanyakan alam ini dikelola oleh akal. Itu dikelola oleh akal. Setelah sampai ke puncak, datanglah agama mendukung dan memperkuat apa yang dicapai oleh akal itu sendiri. Karena antara wahyu dengan akal, antara Al-Quran dengan alam ini sama-sama bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang bertentangan antara satu sama lain. Wa kullu min hadainil kitabaini qad sadara 'anillahi subhanahu wa ta'ala wa likullin minhum 'alamun yughayirul akhar. Jadi semuanya ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kitabullahi al-mastur, yaitu al-wahyu, wa kitabullahi al-manzur, yaitu alam ini, yaitu al-kaun. Dan kesemuanya ini, masdar ini, sumber ini punya alam. Jadi kalau wahyu ini punya alam namanya alamul amr. Kalau kaun ini namanya alamul khalq. Jadi kita punya dua alam, ada namanya alamul amr, ada alamul khalq. Kalau berhubungan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam ini namanya alamul khalq. Seperti manusia, matahari, pohon, dan seterusnya, itu ciptaan, namanya alamul khalq. Kalau itu bukan ciptaan, seperti perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya alamul amr. Makanya wahyu ini dikatakan, atau Al-Quran namanya alam al-amr. Termasuk ruh, termasuk alamul amr. Jadi ala laul khalq wal amr. Jadi Allah punya khalq dan punya amr. Jadi amr itu bukan makhluk. Seperti wahyu, Al-Quran, itu Al-Quran bukan makhluk, bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh juga demikian. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jadi ruh ini termasuk alamul amr, sama dengan wahyu, alamul amr, dan seterusnya.
وقد أشار إليهما القرآن الكريم في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق أي الكون، وقوله تعالى الذي علم بالقلم أي الوحي، وهما كتابان لا يتعارضان ويؤيد كل منهما الآخر لأنهما من عند الله. قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فقوله تعالى له الخلق أي عالم الأكوان، وقوله والأمر هو الوحي، بدليل قوله تعالى في آية أخرى يتنزل الأمر بينهن كما عند جماعة من المفسرين. Jadi di sini jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi khalaqa ini khalaqal aqwan, khalaqal khalq. Jadi ini perintah Iqra, fi'lul amr Iqra. Bismi rabbika alladzi khalaqa. Ini khalaqa al khalq. Jadi perintah untuk membaca, untuk belajar, untuk berpikir. Ini berhubungan dengan alamul khalq atau al-kaun. Kemudian allazi 'allama bil kalam, yakni 'allama bil kalam, 'allama yaitu wahyu. Ini mengarah kepada wahyu. Jadi semuanya diperintahkan. Jadi perintah untuk merenungkan, memikirkan apa yang ada di alam ini, juga apa yang ada di dalam Al-Quran itu berupa wahyu. Jadi keduanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sejajarkan, seimbangkan antara hati yang merupakan markas wahyu, markas iman, dan akal yang merupakan alat untuk berpikir untuk alam ini. Itu semua Allah yang berikan. Allah yang memberikan hati untuk berzikir, Allah yang memberikan akal untuk berpikir, memikirkan ciptaannya. Allah yang memberikan hati untuk berzikir, mengingat yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berzikir kepada yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala dengan hati, kemudian ada akal untuk merenungkan ciptaannya, yaitu alam ini. Karena wahyu merupakan perkataan Allah, Quran perkataan Allah, alam ini ciptaan Allah. Jadi antara perbuatan dengan ciptaan tidak ada yang bertentangan. Jadi naudzubillah kalau kita mengatakan Allah menyalahi perbuatannya, tidak mungkin. Allah yang menciptakan alam ini, kemudian Allah yang melapaskan atau menurunkan Al-Quran. Jadi dua hal ini antara ucapan dengan perbuatan itu sama. Makanya kita juga dituntut untuk menyama atau melakukan keduanya antara perkataan dan perbuatan. Idzan fakaifa yata'aradu an-nassu ma'a haqa'iqil akwan wa kilahuma min 'indillah. Walidha falaysa simat at-ta'arud fil islami bainad dini wad dunya wala bainal ilmi wal ma'rifah. Di sini penting untuk kita ketahui dan merupakan kajian untuk pembaharuan dalam keislaman. Yang kita pahami selama ini pasca reformasi bahwasanya banyak kelompok-kelompok Islam yaitu mengaung-gaungkan Islam tetapi melupakan yang namanya dunia. Seolah-olah dunia ini adalah malapetaka, atau meneriakkan syariat Islam terus melupakan alam ini. Itu sehingga apa yang terjadi, timbul kepincangan di kalangan kita sendiri, yaitu kepincangan antara hati dengan akal. Jadi banyak orang mengandalkan hati tapi lupa berpikir, sehingga tidak memahami nas dengan benar karena tidak mempergunakan akal. Pada akal ini sangat penting. Jadi kalau akal tidak sehat, itu tidak ada taklif.
Coba bayangkan pentingnya akal. Kalau orang mabuk, itu tidak dikenakan hukum karena akalnya tidak berfungsi. Oleh karena itu akal masuk dalam salah satu maqasidus syariah, hifzul aql, sama dengan hifzul din, hifzul nafs. Begitu pentingnya yang namanya akal. Jadi tidak ada yang bertentangan antara hati, sumber wahyu, dan akal yang akan memikirkan alam ini, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, agama yang merupakan sumbernya wahyu, kemudian dunia yang merupakan dikelola oleh akal, itu tidak ada yang bertentangan. Yang bertentangan adalah orang yang tidak menjalankan kedua-duanya. Itu menyerukan kepada agama terus melupakan yang namanya dunia. Tidak. Wa batagi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi itu penting khususnya zaman sekarang ini. Dengan munculnya banyak penemuan-penemuan ilmiah, itu mendorong kita untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia, baik ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu sosial, ilmu ekonomi dan sebagainya. Makanya sekarang ini banyak terjadi hal-hal yang sebenarnya Islam tidak menghendaki demikian. Kuncinya adalah kita lari, tidak menjalankan antara akal dengan hati. Kita selalu bersikir, tegakkan syariat dan sebagainya, terus menafikan fungsi akal, sehingga kita tidak bisa mengelola dunia ini dengan baik, sehingga kita menempuh jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yastati'u al-insanu bin nadri fi hadaini al-kitabaini ay yasila ila al-hidayah wa ay yaftahillahu alayhi bi idrakil haqa'iq al-mutataliyah li'annahuma al-mukawwinu al-asasiyyu lil haqa'iq allati yasilu ilaiha al-aqlu. Jadi dengan kedua sumber ini, yaitu wahyu dengan akal, kitabullahi al-manzur yaitu alam, dan kitabullahi al-mastur yaitu Al-Quran. Dengan kedua ini kita menggabungkan keduanya, manusia mampu sampai kepada hakikat yang sempurna. Jadi kita menyaksikan umpamanya para penganut tasawuf di negara kita yang hanya mengandalkan zikir saja semata-mata, itu timbul kepincangan. Yang selalu mengandalkan karamah dan berkisar mengenai masalah hakikat saja, tetapi menafikan yang fungsi daripada akal itu sendiri. Artinya akal ini tidak dipakai untuk berpikir apa yang terjadi di alam ini, apa yang terjadi pada diri manusia itu sendiri, sehingga muncullah umpamanya tokoh-tokoh yang terjun dalam dunia tasawuf, kerjanya hanya bersikir saja. Di rumah, di masjid bersikir, membaca Al-Quran, itu saja kerjanya. Karena tidak difungsikan akalnya untuk mengelola dunia ini. Padahal tidak ada bedanya antara bersikir dengan membantu, bersikir dengan bekerja, mencari penghasilan, mencari penghidupan, tidak ada bedanya. Justru Sayyidina Ibnu Abbas ketika iktikaf di Masjid Nabawi, kemudian ada orang datang minta tolong supaya punya hajat. Ibnu Abbas meninggalkan iktikaf, keluar dari masjid, terus pergi melayani orang ini dan memenuhi hajatnya. Kemudian bisa kembali dan mengatakan iktikaf di Masjid Nabawi, kemudian dia bahwa membantu qadail hajat, membantu orang ini afdal, lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Itu.
juga dengan yang lainnya. Jadi bukan cuma berzikir saja, membaca Al-Quran, duduk di rumah dan sebagainya. Jadi membantu manusia cari penghidupan, semuanya itu tergantung hati. Kalau ikhlas itu yang paling baik, yang paling afdal. Apalagi qada'i hawaijin nas itu sangat penting dan seterusnya. Oleh karena itu menggabungkan antara akal dengan hati itu sangat penting. Oleh karena itu akal merupakan nur, hati juga nur. Wal jamu baina nuraini nurun ala nur. Itulah yang disebut dengan al-insanu kamil. Dalam hadis, kamula minar rijali katsir wa la yakmulu minan nisa illa qalil. Jadi manusia al-insanul kamil itu yang menggabungkan antara hati dengan akal. Yang menggabungkan antara kitabullahil mastur yaitu wahyu wa kitabullahil manzur yaitu alam. Karena alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan wahyu merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bertentangan antara satu sama lain. Bainama yumathilu al-akhdhu bi ahadi hadainil kitabaini wa taraka al-akhar arajan fikriyan. Fakama anna al-araj al-jasadi huwa as-sayru ala qadami wahidin. Fakadzalika al-araj al-fikri huwa al-akhdhu bi ahadi masadiril ma'rifati duna al-akhar. Wa bidzalika la yastati'u al-insanu an yasila ila al-haqa'iqil kamilati abadan. Di sini dipertegas bahwasanya mengambil salah satu dua sumber ini, yaitu sumber wahyu dengan sumber akal atau alam, itu kepincangan dalam berpikir, arajan fikrian. Sebagaimana orang kalau berjalan dengan satu kaki, ada orang punya satu kaki, tentu tidak bisa berjalan dengan normal. Itu. Demikian pula yang tidak mengambil kedua sumber ini, antara wahyu dengan alam ini, antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan sampai ke ma'rifah al-kamilah. Itu abadan tidak akan sampai. Itu kita buktikan. Silakan Anda buktikan. Umpamanya kita memperhatikan kelompok-kelompok Salafiyah umpamanya hanya mengandalkan yang namanya atipiyah dan membenci yang namanya akal, tidak maunya akal-akalan. Apa yang terjadi? Mereka merusak di mana-mana. Mereka beribadah menjalankan apa, tetapi pada dasarnya merusak karena tidak ada akal sebagai standar baik dengan buruk. Bagaimana Anda menilai bahwasanya ini baik atau tidak? Itu dinilai oleh akal. Bahkan wahyu yang datang itu Al-Quran datang dalam bentuk teks, ada yang bisa dipahami secara sederhana oleh semua orang bisa paham. Qul huwallahu ahad Allahus samad, orang semua paham. Yang tahu bahasa Arab, yang penting dia orang ilmuwan atau tidak, qul huwallahu ahad Allahus samad, dia paham semuanya bahwa Tuhan itu Esa Tunggal. Tetapi banyak masalah dalam Al-Quran itu tidak bisa dipahami tanpa akal. Itu tidak bisa dipahami tanpa akal. Oleh karena itu, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Jadi ini sangat penting. Untuk menjadi insan kamil harus menjalankan kedua-duanya, antara hati dengan akal, dunia dengan akhirat, kitabullahil mastur wa kitabullahi al-manzur. Nah, ini sangat penting khususnya dalam dunia sekarang ini dengan banyaknya penemuan-penemuan ilmiah, perlu renungan dari umat Islam itu sendiri. Fakitabullahil mastur wa huwa an-nassu qad sadara min alamil amri
wa kitabullahil manzur wa huwal khalq qad sadara min alamil khalq. Ini juga penting bahwasanya wahyu yang merupakan alamul amr. Yani alamul amr bukan hadis, bukan makhluk. Sama dengan ruh. Ruh bukan hadis, bukan makhluk, tapi dia alamul amr. Terus alam ini merupakan alamul khalq. Yani alamul khalq tidak ada kemudian ada, itu namanya baru atau hadis. Jadi manusia awalnya tidak ada, alam ini awalnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan. Itu namanya khalq atau hadis. Nanti akan menjadi jawaban yang jelas pertentangan selama ini, selama berabad-abad antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Al-Quran makhluk atau ghairu makhluk. Wa hunaka kitabun salis ja'alahu Allahu liidrakihima wa huwa al-kitabu al-maqdur ala wa huwa al-insan fa asbaha ladaina salasa kutubin al-kitabul maqdur wa huwa al-insan wal kitabul mastur alladhi yutarjimu muradur rahman wa huwa al-wahy wa kitabul manzur alladhi huwa al-akwan. Jadi di sini tiga yang merupakan sumber ilmu pengetahuan atau masdar. Yang pertama kitabullahi al-maqdur, yaitu manusia. Kenapa manusia ini merupakan masdar atau kitabullahi al-maqdur? Jadi manusia ini walaqad karramna bani Adam. Jadi manusia ini mulia dan punya nilai. Bahkan segala sesuatu di alam ini diciptakan untuk manusia. Jadi dalam hadis qudsi dikatakan, khalaqtul akwan li ajalil insan. Saya ciptakan alam ini demi manusia. Jadi semua yang ada di alam ini yang namanya makhluk itu diciptakan untuk manusia. Jadi di sini manusia punya nilai bahwa apa saja yang namanya makhluk diciptakan untuk menjadi hamba bagi manusia. Oleh karena itu manusia punya nilai. Makanya walaqad karramna bani Adam. Manusia ini karena dia mulia, punya nilai, dan segala sesuatu di alam ini diciptakan untuk manusia. Semuanya namanya makhluk, baik itu malaikat, jin, alam, semuanya diciptakan untuk manusia. Ya Jibril saja yang merupakan bosnya malaikat datang membawa itu mengabdi kepada manusia untuk memberi ilmu, informasi kepada manusia. Iblis diciptakan juga untuk membinasakan manusia demi manusia. Semuanya itu diciptakan untuk manusia. Jadi manusia ini merupakan makhluk yang punya nilai, punya ukuran yang tinggi, sehingga dikatakan kitabullahi al-maqdur. Karena manusia ini terdapat di dalam dirinya alam ini. Jadi alam yang besar ini ada di dalam manusia. Bahkan semua sifat-sifat makhluk ada pada diri manusia. Manusia ada hewan. Hewan ini ada harimau, suka menerkam. Manusia juga demikian. Za'lab, hewan yang suka menipu, manusia juga suka menipu.
Anjing hewan yang identik dengan dunia. Dia ulurkan lidahnya sebagai penjilat untuk dunia. Manusia juga demikian. Banyak manusia-manusia penjilat untuk mencari dunia. Babi merupakan simbol syahwat. Coba perhatikan babi tempatnya di alam yang kotor. Pergi tempat-tempat yang kotor mencari makanan. Orang kalau mengikuti hawa nafsunya, itu pasti akan jadi kotor. Yang namanya nafsu, apapun yang tidak baik akan jadi baik. Seperti babi, pergi tempat kotor ini dianggap baik karena syahwat. Juga ada pada manusia. Tumbuh-tumbuhan, kalau dari kecil dia mekar, terus tumbuh bunga, sampai besar dia layu. Manusia dari kecil bayi itu mekar, semua orang suka bayi, seperti bunga yang baru mekar. Tumbuh menjadi muda, dewasa dan seterusnya. Setelah tua rente, seperti bunga yang loyo. Malaikat juga demikian. Malaikat ini suci, tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaf'aluna ma yu'marun, la ya'sunallah ma amara yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat ini berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berdosa. Juga manusia demikian. Ada manusia memiliki sifat-sifat malaikat. Iblis yang sombong, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia juga demikian. Jadi tidak ada makhluk di dunia ini kecuali ada pada manusia. Baik itu tumbuh-tumbuhan, jamadat, hewan, alam yang nampak, alam yang tidak nampak, semuanya ada pada manusia. Kenapa? Khalaqtul aqwan li ajli insan. Saya menciptakan alam ini untuk manusia, demi manusia. Wa khalaqtul insan li ajli, dan saya ciptakan manusia untuk saya, untuk saya, kata Allah, supaya manusia ini betul-betul punya nilai, punya bobot, supaya bisa mengabdi kepada aku. Itu. Oleh karena itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita memiliki 3 sumber kitab, yaitu manusia, Kitabul Maqdur, kemudian kitab Al-Mastur, Wahyu atau Al-Quran, kemudian yang ketiga kitab Al-Manzur, yaitu alam. Walidzalika lam yamurrul muslimuna qattun bima marrat bihi Uruba indama istadamu biktishafi Copernicus wa Galileo limukhalafatiha limuqarraratil kanisa hina idin. Fama adda lisuduril khitabi al-babuyi alladhi hurrima fi 70 ilman limukhalafatiha linnass alladhi ta'taqiduhu al-kanisa. Jadi di sini umat Islam karena menggabungkan antara hati dengan akal, antara Kitabullahil Al-Mastur yaitu Al-Quran, wa Kitabullahil Al-Manzur yaitu alam. Keduanya ini dikelola oleh Kitabullahil Maqdur, manusia. Itu yang dipahami umat Islam, sehingga tidak pernah terjadi sejak zaman Nabi sampai sekarang pertentangan antara ilmuwan dengan tokoh-tokoh agama dalam Islam, seperti yang terjadi pada Kanisa ketika zaman Galileo menemukan bahwasanya bumi ini berputar mengelilingi matahari. Ini bertentangan dengan kitab Kanisa. Jadi sekian banyak penemuan pada saat itu yang tidak sesuai dengan kitab Muqaddas, sehingga para pendeta-pendeta Kristen pada saat itu melarang ilmuwan untuk berkembang. Sehingga muncullah pertentangan di antara mereka, antara tokoh agama dengan ilmuwan, karena tidak ada kesepakatan antara Kanisa dengan para ilmuwan.
Oleh karena itu dalam Mutaissis Islam alhamdulillah dengan menggabungkan antara akal dengan hati, antara Al-Quran sebagai wahyu dan alam ini sebagai perbuatan Allah Subhanahu wa taala, itu kita akan sampai ke puncak ma'rifatullah, puncak ilmu pengetahuan. Jadi semuanya itu tidak ada yang bertentangan antara satu sama lain. فزادت اضطرابات التي أدت إلى نشأة ما يسمى بعلم هيرمونيتيكا لمحاولة إيجاد الترابط وفك التناقض بين الكتابين المستور والمنظور. Dengan demikian antara pertentangan antara kanisa dengan para ilmuwan yang diwakili oleh Galileo dan seterusnya, itu sehingga dengan pertentangan ini muncullah ilmu hermeneutika, yaitu falsafah takwil. Falsafah takwil untuk menakwilkan kitab-kitab mukaddas supaya sesuai dengan penemuan ilmu pengetahuan. Itulah yang dikembangkan di dunia barat. Itu padahal umat Islam kita sudah mengenal sebelumnya. Yang namanya takwil itu ada dalam Al-Quran, bisa dipakai dalam Al-Quran dengan hadis untuk memahami agama dan memahami apa yang terjadi di alam ini. Amma fil Islam فالنص يتوافق ويتلاحم مع كل سقف معرفي يصل إليه الإنسان فكلما ارتقى الإنسان في إدراك حقائق الكتاب المنظور القول بعقله تحمله الكتاب المستور النص الوحي. Jadi dalam Islam tidak ada yang bertentangan. Jadi semuanya sejalan antara akal dengan wahyu. Jadi semua yang dicapai oleh ilmu pengetahuan, akal yang mengelola alam ini kemudian sampai ke puncak, itu selalu ditopang oleh wahyu. Selalu ditopang oleh Al-Quran. Jadi salah seorang ilmuwan dari Thailand, pakar kulit, selama berpuluh-puluh tahun meneliti kenapa manusia tidak merasakan sakit kalau tidak ada kulit. Jadi ini diteliti selama berpuluh-puluh tahun, kesimpulannya bahwasanya daging ini tidak merasakan sakit kalau tidak ada kulit. Kemudian setelah berdiskusi mendengarkan bahwasanya itu Al-Quran sudah bercerita puluhan tahun yang lalu. Itu sehingga dikatakan penemuan yang ditemukan ini bahwasanya daging tidak merasakan sakit tanpa melalui kulit, itu disebutkan dalam Al-Quran. Jadi sehingga Profesor Thailand ini setelah sampai ke puncak yang mereka teliti selama puluhan tahun, itu akhirnya dia masuk Islam. Karena semua penelitian ilmu pengetahuan alam yang dikelola oleh akal sampai ke puncak itu akan didukung, ditopang oleh wahyu. Ada wahyu yang mendukungnya. Jadi dalam Al-Quran ini disebutkan di ketika penduduk neraka disiksa, setiap kali mereka hancur, mereka dihukum kembali. Badalnahum juludan akhar, untuk liyazukul azab, untuk merasakan siksaan. Jadi ketika disiksa terus hancur,
dihidupkan lagi, diganti kulitnya untuk merasakan siksaan. Jadi seolah-olah ini tidak akan merasakan siksaan tanpa kulit. Badalnahum juludan akhar liyazuqul azab. Kami ganti kulit lain untuk merasakan siksaan. Jadi apa yang ditemukan oleh Profesor Thailand ini yang itu sudah dibicarakan umat Islam puluhan tahun yang lalu. Ketika Nabi Muhammad SAW, di sana tidak ada laboratorium, tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada kimia dan sebagainya. Bagaimana Nabi SAW bisa mengetahui hal seperti ini? Itu dengan cara wahyu. Itu dengan cara wahyu. Kalau kita berbicara tentang akal, tentu pada saat itu akal tidak bisa sampai ke sana. Itu karena tidak ada penelitian, tidak ada laboratorium, tidak ada alat dan sebagainya. Tetapi setelah berkembang, akal ini berfungsi, difungsikan terus, diteliti dan sebagainya, ternyata ada titik temu antara apa yang dihasilkan oleh akal di Kitabullahil Manzur dengan wahyu. Itu ada titik ini, sama-sama bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tidak ada yang bertentangan antara Kitabullahi Al-Manzur yaitu alam dan Kitabullahi Al-Mastur yaitu wahyu. Wa alaihi faru'yatul islami taqumu ala annahu kullama tadabbara al-muslimu fil kauni wa tadabbara kadzalika kitaballahi lahadat tawafuqa bainahuma adalla ala wahdatil ilahi jalla jalal wa 'azimu qudratihi wa hikmatihi kadzalik. Jadi umat Islam kalau merenungi kedua sumber ini, yaitu Al-Quran dengan alam ini, itu akan terjadi keharmonisan, kesesuaian, dan tidak terjadi pertentangan di antara keduanya. Yang terjadi adalah mengantarkan kita kepada ma'rifah yang sempurna, bahwasanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan Profesor Thailand ini masuk Islam? Setelah berpuluh tahun meneliti bahwasanya daging tidak merasakan sakit tanpa ada kulit. Dia sampai kepada puncak bahwasanya hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang ratusan tahun yang lalu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya manusia tidak merasakan sakit tanpa kulit. Itu. Jadi Tuhan yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad ratusan tahun yang lalu, dan Tuhan yang menyampaikan ilmu kepada profesor ini itu juga. Itu. Jadi menyampaikan kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Tuhan itu Maha Kudra, Maha Esa, Agung dan sebagainya. Itu yang dicapai ketika kita menggabungkan antara akal dengan hati, antara Al-Quran dengan alam ini. Oleh karena itu, mal'unun man hadama bunyan Allah, terkutuk orang yang menghancurkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menciptakan manusia, jangan membunuh manusia, Anda akan terlaknat. Sebagaimana Anda terlaknat jika mengingkari Al-Quran atau merusak Al-Quran. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala sabilil misali fama yutlaqu alaihi al-i'jazu al-ilmi fil Qur'ani laysa huwa fi mutabaqati ayatihi liktishafatil al-ilmiyati al-hadithah bal fi kaunihi mustaw'aban laha ghairu mukhalifan aw mutanaqidan ma'aha. Jadi
ijazah ilmi yang kita kenal sekarang ini yang menjadi kajian penting dalam ilmu tafsir. Apakah ijazah ilmi ini ada dalam Al-Quran atau ijazah Al-Quran tidak sesuai, tidak mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau ada penemuan ilmiah, itu bukan berarti ayat ini menyebutkan secara mutlak apa yang ditemukan atau ijazah ilmi. Namun yang terjadi adalah ayat ini atau penemuan ilmiah ini terdapat dalam kandungan ayat ini, atau ayat ini tidak bertentangan dengan penemuan ilmiah. Selama dengan syarat penemuan ilmiah ini sudah sampai ke puncak, belum dalam tahap perjalanan. Karena ketiga tahap perjalanan kita mengatakan, oh ini Al-Quran menyebutkan. Besok lusa orang menemukan lagi, orang mengatakan, oh Al-Quran salah. Karena belum sampai ke puncak. Ketika penemuan ilmiah atau penemuan modern sampai ke puncak, di situ akan ketemu dengan wahyu. Itu sampai ke puncak. Artinya sampai ke puncak, penemuan dari sekian banyak profesor, dari sekian banyak ilmuwan, terus sudah teruji kebenarannya, itu baru disebutkan atau muatan ini ada dalam Al-Quran. Itu sehingga kita tidak mengatakan bahwasanya Al-Quran atau penemuan ilmiah disebutkan dalam ayat ini, tetapi kandungan atau makna penemuan ilmiah ini kalau sudah sampai ke puncak itu terdapat dalam kandungan ayat sekian atau dalam surah ini atau dalam Al-Quran. Falam yahdus anna wasala al-ilmu al-hadis ila syai'in wa qad nassa al-Qur'anul Karim ala khilafihi. Fa kaifa yakunu dhalik? Wa khalaqa al-kitab al-manzul al-kaun huwa al-munazzal kitab al-mastur al-wahyu. Qala ta'ala ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Jadi lam yahdus an wasala ilmu al-hadis ila syai'in wa qad nasal Qur'anul Karim ala khilafihi. Jadi penemuan ilmu modern yang dicapai oleh manusia itu tidak ada nas dalam Al-Quran yang mengatakan ini tidak benar atau bertentangan. Selama penemuan ini seperti tadi itu sampai ke puncak, sudah matang, bukan masih dalam proses penelitian, tetapi dia sudah sampai ke puncak, sudah matang, itu tidak ada ayat Al-Quran yang mengatakan ini salah atau ini tidak sesuai dengan Al-Quran. Kenapa? Karena yang menciptakan alam ini, Al-Kaun atau kitab manzur, adalah yang menurunkan Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin bisa bertentangan? Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan undang-undang yang kita kenal dengan qawaninul kaun atau hukum alam. Allah membuat aturan di alam ini namanya hukum alam atau qawaninul kaun. Ini Allah yang menciptakan. Kemudian yang menurunkan wahyu Al-Quran itu Allah juga Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bertentangan antara yang menurunkan wahyu dan yang menciptakan alam ini beserta undang-undangnya, itu juga satu sumber. Jadi selama dia satu sumber, tentu tidak ada yang bertentangan. Dan itu justru mendukung antara satu sama lain. فَكُلَّمَا تَدَبَّرَ الْإِنسَانُ الْمُسْلِمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَجَدَ مَا يَدْعُوهُ لِلنَّظْرِ فِي الْكَوْنِ وَإِلَى التَّمَسُّكِ بِقَوَاعِدِ الْمَعْرِفَةِ الصَّحِيحَةِ وَهُوَ مَا يُؤَثِّرُ عَلَى سُلُوكِهِ. Jadi فَكُلَّمَا تَدَبَّرَ الْمُسْلِمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ Subhanahu wa taala, itu akan mengajak
dan memotivasi untuk merenungkan apa yang ada di alam ini. Jadi qul inzuru madza fis samawati wal ard. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu motivasi atau dorongan untuk kembali memikirkan alam ini. Apalah ta'qilun itu. Iza qulitis salatu fantaziru fil ard. Jadi kalau selesai salat maka bertebaranlah di bumi ini. Silakan yang mau berpikir, yang mau cari penghasilan dan sebagainya. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan motivasi untuk bagaimana kita mengelola alam ini, bagaimana kita memikirkan apa yang ada di alam ini. Apalah yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Semua itu butuh analisa, butuh renungan. Itu wa ila samai dan seterusnya. Jadi setiap kita membaca ayat selalu ada motivasi untuk berpikir tentang alam ini, tentang alam beserta isinya, sehingga itu akan mengantar kita ke makrifah yang sempurna. Fal-Qur'anu yad'u al-insanu li'i'mali aqlihi wa tatabbu'il ayatil kauniyah wusulan lil ma'rifatil yaqiniyah. Qala ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Fal-Qur'anu yatlubu minna an nabta'ida minal awham wa an nattabi' al-haqa'iq. Jadi Al-Quran yang merupakan hakikat dan wahyu, yang merupakan kalamullah subhanahu wa ta'ala, itu mendorong dan memotivasi kita untuk berpegang kepada yang namanya hakikat dan tidak mengada-ngada. Coba bayangkan saja kalau kita mempelajari hukum-hukum fikih atau bergantung kepada wahyu saja tanpa memperhatikan alam ini, tanpa mempergunakan akal kita, maka ketika kita berhubungan dengan dunia, masalah dunia, kita akan berjalan dengan ragu-ragu karena kita tidak mengetahui. Jadi wala takfu ma laisa laka bihi ilm innas sama wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi ayat ini mengatakan jangan sekali-kali berjalan di atas keraguan, harus dengan yakin. Karena kalau kita tidak yakin, kita berjalan dengan awham. Waham yaitu sesuatu yang tidak ada wujudnya di alam ini. Sehingga wahum ini seperti yang dikatakan oleh Maulana Ibnu Athaillah Sakandari, maka adakah syai'un misrul wahm. Tidak ada yang menahkodai anda seperti waham. Jadi kebanyakan orang itu dibimbing dan diarahkan oleh waham. Jadi tidak usah bekerja nanti juga tidak lulus, tidak usah belajar nanti juga naik ujian, nanti juga lulus. Itu waham. Artinya kita mengada-ngada saja, itu tidak ada wujudnya dalam kehidupan ini. Jadi Islam mendorong kita untuk senantiasa berjalan dengan kepastian. Jadi dalam hadis dikatakan da ma yaribuka ila mala yaribuk. Jadi tinggalkanlah yang meragu-ragukan kemudian menuju kepada yang meyakinkan. Oleh karena itu al-yakinu ni'mah. Keyakinan itulah nikmat. Wa syak wa nikmah. Dan keraguan itulah kekufuran. Jadi Islam melarang kita untuk berjalan dengan keraguan-raguan. Karena itu tidak
dianjurkan dalam Islam. Al-Qur'anu kitabullahi al-mutajawizi liz-zamani wal makan. Hadha al-fahmu ad-daqiq lama bayyana al-kitab al-mastur wal manzur min tarabut yusa'idu fi tabdid al-mushkilati ukhidat hayyizan fi al-fikr al-islami qadiman wa hiya mushkilatul khalqil Qur'an. Falqawlu bi khalqil Qur'an kama yara al-mu'tazilah. Jadi hazal fahmul daqiq lima bainal kitabi al-mastur wal manzur min tarabut yusaidu fi tablid mushkilati khalqil Quran. Jadi dengan memahami secara benar hubungan antara hati dengan akal, antara wahyu dengan alam ini, itu akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah. Apakah Al-Quran ini makhluk atau bukan makhluk? Apakah Al-Quran ini kadim atau hadis? Ini yang terjadi beberapa kurun waktu yang lalu. Terus kama yara al-mu'tazilah sabiqan wa man tabanna qawluhum fil asr al-hadithi yatanafi ma'al qawli bitajawuzihi liz-zamani wal makan wa yaj'aluhu khassan bi zamanin mu'ayyanin wa huwa zamanun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Al-Quran ini yatajawuzu zaman wal makan, yaitu tidak terbatas kepada waktu tertentu tanpa waktu yang lain. Jadi Al-Quran ini tidak terbatas pada zaman Nabi saja, tetapi melampaui zaman Nabi ke zaman sahabat, tabi'in, tabi sampai hari kiamat. Juga waktu demikian waktu Nabi di Madinah, kemudian di tempat yang lain sampai sekarang ini. Jadi Al-Quran tidak terbatas kepada zaman dan waktu tertentu. Dzalika li'annahum lam yaltafitu lihadzal ma'na fi zamanihim, rubbama li'adami tasawwurihim at-taghyir alladhi sayahdusu fi al-azminati al-lahiqah. Wa rahimahullahu al-Imam Ahmad bin Hanbal litasdiqihi lihadzal fitnah wa israrihi 'ala al-qawl bi anna al-Qur'an laysa makhluqan wa annahu kalamullah ta'ala alladhi yaslihu likulli zamanin wa makan. Mudrakan bidzalika anna al-qawla bi khalqil Qur'an yalzimu anhu at-taghayyur ma'a taghayyuril azminati wa illa lima salaha hadha lima salaha laha lama salaha laha. Jadi masalah khalqul Quran yang terjadi antara Mu'tazilah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk, yakni hadis. Sementara Ahlussunnah mengatakan Al-Quran kadim, yakni laisa makhlukan. Jadi Al-Quran merupakan kalamullah subhanahu wa ta'ala al-qa'imu bizatihi. Jadi Al-Quran ini yang ada di zaman azali, yang merupakan wahyu
kalam Allah Subhanahu wa taala itu qadim. Karena dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalamullah. Beda dengan yang ada sekarang ini. Seperti mushaf yang kita baca itu hadis. Karena mushaf ini tidak ada kemudian ada. Tetapi Al-Quran yang ada di zaman azali itu dari dulu ada. Itu. Karena kalamullah. Allah itu kalamullah ada sejak zaman azali. Itu. Makanya Al-Quran qadim. Beda dengan mushaf yang kita baca sekarang ini itu hadis. Suara kita juga hadis. Karena kita ini manusia makhluk. Manusia makhluk berarti suara ketika kita membaca Al-Quran, suara kita juga hadis. Fal-Qur'anu lil muslimina nabiyyun muqim wa risalatu da'imah la tataghayyar wa la tatabaddal lida fala yumkinu an yakuna makhluqan. Jadi Al-Quran binisbati di muslim itu nabiun mukim. Jadi seperti nabi mukim yang ada terus menerus. Jadi sepanjang zaman, jadi Al-Quran ada terus. Itu Al-Quran ada terus. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang menyampaikan Al-Quran, menyampaikan risalah, setelah Al-Quran ini sempurna, maka selesailah fungsi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, wafat karena makhluk hadis, tetapi Al-Quran tidak. Jadi Al-Quran itu ada terus. Itu karena Al-Quran merupakan kalamullah Subhanahu wa taala. وجاز مع ذلك القول بأن المصحف مخلوق لكونه وجد بعد ما لم يكن موجودا أي طبع ولم يكن مطبوعا من قبل والفرق هنا هو الفرق بين الدال والمدلول فالدال هنا مخلوق والمدلول غير مخلوق لأنه كلام الله القائم بذاته تعالى. Jadi kita bisa mengatakan bahwasanya mushaf itu makhluk. Jadi mushaf yang kita baca itu makhluk, yakni hadis ghairu qadim. Kenapa? Dulu tidak ada mushaf yang kita baca sekarang ini, kemudian ada. Jadi semua yang berubah dari tidak ada menjadi ada itu namanya makhluk, itu namanya hadis. Termasuk mushaf, termasuk manusia. Manusia juga hadis. Karena manusia asalnya tidak ada kemudian ada. Semua yang tidak ada kemudian ada itu namanya makhluk dan hadis. Jadi kalau Al-Quran yang kita baca sekarang ini hadis, maka yang qadim adalah kalamullah yang ada di zaman azali. Jadi mushaf yang kita baca sekarang itu namanya dal. Itu adalah dalil atau yang menunjukkan adanya Al-Quran yang ada di sana. Itu. Apa yang menunjukkan bahwasanya ada Al-Quran qadim? Ada Al-Quran yang ada di kalamullah Subhanahu wa taala zaman azali, yaitu Al-Quran yang kita baca sekarang ini, yang hadis. Jadi ini namanya dal. Itu yang menunjukkan dal yang hadis ini, itulah yang menunjukkan kalau ada di sana yang qadim. Jadi al-madlul qadim wa dallu hadis. Good. Saya istirahat bang. Ya.
Daurul fikri fi idraki dawair ta'amuli ma'an nusus. Jadi ini peran akal atau berpikir untuk mengetahui aturan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan Nas, yaitu Al-Quran dengan hadis. Jadi apa fungsi pemikiran, apa fungsi akal ketika kita muamalah dengan wahyu, dengan Nas, yaitu Al-Quran dengan hadis. وفي دائرة أخرى من منهج الفكر المستقيم يتبين لنا أن هناك فرقا بين النص وبين تفسير النص وتطبيق النص. Jadi sini manhaj al-mustaqim yang kita kembangkan di Azhar, yaitu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya di sana ada perbedaan antara nas, fahmun nas atau tafsirun nas dengan al-waqi atau tatbiqun nas. Kita kan punya wahyu, yaitu Al-Quran dengan sunnah, itu namanya nas. Nas ini banyak hal-hal tidak bisa dipahami, oleh karena itu butuh tafsir. Muncullah yang namanya tafsirul Qur'anil Karim, karena banyak hal yang tidak bisa dipahami kecuali setelah ditafsirkan. Jadi ada nas, ada tafsir. Yang kita baca di mushaf itu namanya nas. Buku-buku tafsir ini namanya tafsirul Qur'anil Karim. Terus ada waqi, ada kenyataan yang kita hidup sekarang ini. Permasalahan yang kita hadapi sekarang, bagaimana nas ini kemudian ditafsirkan, bisa kita turunkan ke waqi, ke dunia. Itu karena nas tanpa melalui penafsiran tidak bisa kita turunkan ke waqi. Itu yang perlu kita pahami. Ini yang kita kembangkan dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, terutama di Al-Azhar. Wal ilmu bidzalika kulluhu lahu adawatuhu wa lahu qawaiduhu allati yabrazu fiha daurul aqli fi kayfiyati isti'abatihi lihadihi al-adawatihi wal manhaj wa kayfiyatu tatbiquha wallati la budda ay yatamassala biha al-faqih hatta yastati'u tafsirun nafsi tafsiran sahihan mutawafiqan ma'al maqasid asy-syar'iyyati غير متجاوزة لمقتضيات اللغة مراعيا في ذلك ما استقرت عليه الأمة من إجماع وما يترتب من مآلات تختلف باختلاف الواقع وتتغير بتغييره. Jadi semuanya itu butuh ilmu. Jadi seorang faqih butuh yang namanya adawat, mulai dari ilmu lugah, nahwu, saraf, balaghah dan seterusnya, terus masuk usul fikih, ulumul hadis, ulumul Quran. Semua ini ilmu adawat, ilmu alat untuk memahami tafsir nas-nas Al-Quran. Kemudian setelah memahami ilmu adawat ini, kita akan menafsirkan Al-Quran. Muncullah yang namanya tafsir Al-Quran. Kalau ayat itu berupa ahkam, muncullah tafsir ayatil ahkam. Kemudian waqi berbeda-beda. Jadi kita hidup di Mesir beda dengan hidup di Indonesia. Waqi beda dengan yang di Amerika atau di negara-negara lain. Oleh karena itu tidak bisa kita menurunkan nas ini ke dalam waqi itu tanpa melalui penafsiran. Oleh karena itu tidak semua yang kita pahami, yang kita baca di muqarrar atau di kuliah, pulang ke Indonesia bisa diterapkan. Itu karena waqi berbeda.
Ini penting. Jadi Al-Quran, terus ada tafsir, terus ada waqi. Bagaimana nas ini bisa diturunkan ke waqi, itu yang paling penting. Oleh karena itu terkadang kita menafsirkan nas, muncullah tafsir, terus waqi berubah, sehingga nas ini tidak bisa diturunkan ke waqi. Kenapa? Butuh perubahan. Olehnya itu seorang faqih butuh adawat, butuh ilmu usul fikih untuk mengubah dari satu hukum ke hukum yang lain. Karena hukum berubah dengan 4 hal, yaitu az-zaman, wal makan, wal ahwal, wal ashkhas. Jadi inilah 4 hal yang menentukan perubahan-perubahan suatu hukum. Oleh karena itu banyak hal-hal hukum sebelumnya haram sekarang mubah, atau dulu mubah sekarang wajib, karena keadaan berubah dan berbeda. Itu penting untuk dipahami oleh faqih sehingga tidak melanggar ijma'. Jadi tidak melanggar ijma'. Jadi ada nas, ada tafsir, terus ada waqi. Kemudian tidak boleh melanggar ijma' kesepakatan yang sudah disepakati oleh ulama Islam. Kemudian perubahan ini tentu sesuai dengan jalan atau maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu yang paling penting. Bagaimana kita menurunkan nas ke waqi, tidak keluar dengan maqasidus syariah yang 6. Sekarang ada 6, dulu orang 5. Hifzul aql, hifzul din, hifzul nasal, hifzul mal, hifzul art. Sekarang ditambahkan hifzul daulah. Jadi sekarang ini zaman tajdid, pembaharuan, dan mereka tambahkan itu maqasidus sittah namanya, bukan lagi maqasid al-khamsah. Karena selama ini banyak orang melihat bahwasanya negara itu tidak penting, justru munculnya para teroris, Daesh, dan menyerang negara. Padahal itu penting. Orang tidak bisa beribadah dengan baik kalau negara kacau. Anda mau buat apa kalau negara kacau? Itu. Jadi jiwa, harta tidak ada nilainya kalau negara tidak aman dan sebagainya. Fayanzuru ila al-waqi' wa kaifa taghayyar wa ila ayyi mada taghayyar wa kaifa yasil bainal waqi' wa bainan nas. فكل ذلك يلزم قبل محاولة التطبيق وتنزيل النص على الواقع وكل هذا لا يكون بغير معرفة. Jadi ini ada namanya ilmu waqi, sehingga banyak orang menulis tentang waqi. Makanya muncullah kaidah al-adat muhakkamah. Jadi adat itu merupakan hakim, sumber nas. Jadi kita belajar di Mesir, Masya Allah ada Al-Quran kita hafal, terus ada tafsir ayatil ahkam, kita sudah baca tafsir Quran Karim, semuanya kita baca. Pulang ke Indonesia kondisi berbeda. Tidak semua yang kita baca dalam buku tafsir kita bisa terapkan di Indonesia. Itu. Jadi bagaimana waqi berubah. Antara waqi Mesir dan waqi Indonesia ada perubahan. Itu sejauh mana perubahan ini akan mempengaruhi hukum. Bahwa tabiat orang Indonesia beda dengan tabiat Mesir, sehingga muncullah yang namanya perubahan suatu hukum dan sebagainya. Semuanya ini butuh ilmu pengetahuan, butuh ilmu alat, dan mempelajari waqi dengan sempurna.
ولذا فهي درجات أي في الترقي والصعود. قال تعالى هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. yakni darajat, jadi semuanya ini darajat, yakni darajat. Jadi yang bisa memahami, menghafal nas tentu beda dengan yang tidak hafal Al-Quran. Jadi derajat orang yang menghafal Al-Quran lebih tinggi daripada derajat yang tidak hafal Al-Quran. Yang hafal Al-Quran kemudian tahu tafsirnya tentu lebih tinggi daripada hanya menghafal Al-Quran. Dari derajat yang hafal Al-Quran kemudian mengetahui tafsir dan tahu waqi tentu lebih tinggi derajatnya ketimbang hafal dan tahu tafsirnya dan tidak tahu waqi. Dan itu derajat di kalangan para ulama. Jadi ada orang hafal nas, tahu tafsir dan tidak tahu waqi. Ada orang tahu nas, tahu tafsir, tahu waqi, tapi tidak tahu menurunkan. Bagaimana cara menurunkan nas ini ke waqi? Itu dia tidak punya alat. Karena kenapa? Hafal Al-Quran, tahu tafsir. Dia baca tafsir Qurtubi dari awal sampai terakhir. Kemudian dia hidup suatu masyarakat, dia tahu kondisi masyarakat seperti ini. Tetapi permasalahannya dia tidak bisa menurunkan tafsir ini ke waqi. Dia tidak bisa menurunkan. Kenapa? Tidak punya ilmu alat. Untuk mengetahui perubahan hukum itu orang butuh ilmu alat. Butuh ilmu usul fikih, ilmu bahasa dan seterusnya. وعكسها والعياذ بالله دركات أي في السقوط والهبوط وهو مقلوب الهرم ومعناها أنهم ظهروا بغير مراد الله. قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Kebalikannya wal iyas itu darakat. Jadi darajat dari 1, 2, 3, 4, 5 naik ke atas. Tetapi darakat itu dari 10, 9 turun ke bawah. Itu turun ke bawah. Jadi ada orang dia bodoh. Ada orang bodoh sekali, ada orang bodoh sekali lagi. Itu turun ke bawah. Yang tadi beda. Dia pintar, lebih pintar, paling pintar, terpintar. Seperti itu. Oleh karena itu di surga darajat, tetapi di neraka darakat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itu darakat. Wa kana hadha huwa sabab fi kaunil khawarij kilab ahli an-nar kama fil hadis al-khawariju kilabu ahlin nar li'annahum amadu ila nususi fahawalu tatbiquha min ghairi tafsirin hawalu tatbiqaha min ghairi tafsirin sahihin wala idrak li ma'aniha wa maqasidiha. Jadi ini sebab sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-khawarij kilabu ahlin nar. Itu karena khawarij berusaha untuk memahami nas tidak sesuai apa yang Allah kehendaki. Jadi dia memahami nas sesuai dengan kehendaknya dia, bukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Padahal kita hidup di dunia ini, kita beribadah seperti yang Allah kehendaki, bukan seperti yang kita kehendaki. Allah menginginkan salat duhur 4. Tidak usah mengatakan saya kuat 5 atau 10 saya kuat. Itu. Kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuai dengan kehendak kita. Banyak orang ini memahami agama menurut kehendaknya. Itu bukan menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. ولا حاولوا أن يعرفوا شروط التطبيق وهو
ma adda indahum ma wa huwa ma adda inda tatbiqihim lima dhannuhu min ad-dini ila an shawwahu ad-dina bismid-din wa waqa'u fi talbisi wa tadlis. Itu yang menyebabkan Khawarij memahami nas sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak mau mempelajari ilmu alat, tidak mau mempelajari syarat-syarat penerapan ayat itu sendiri. Jadi tidak mesti bahwasanya orang yang hafal Al-Quran itu harus menerapkan Al-Quran. Tidak demikian. Butuh penafsiran dan butuh mengetahui waqi dan butuh bagaimana menurunkan antara nas ke waqi, itu butuh kesesuaian. Oleh karena itu antara teori dengan praktik itu selalu ada bedanya. Anda kalau belajar ilmu teori selalu ketika terjun ke lapangan itu selalu ada perbedaan. Jadi wasadiqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi laki-laki dan perempuan mencuri, potong tangannya. Itu teori. Tetapi ketika kita masuk ke lapangan, tidak semua orang yang mencuri harus dipotong tangannya. Itu harus pelajari waqi. Kita mempelajari kondisi keadaan yang terjadi pada keadaan tersebut. Jadi pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ada orang mencuri. Kenapa mencuri? Karena saya kelaparan, tidak ada yang bisa dimakan. Itu tidak ada beasiswa. Itu. Jadi betul dia mencuri, tapi Umar tidak hukum, tidak kasih hukuman. Itu. Kenapa? Karena waqi yang menghendaki orang ini tidak bisa dikasih hukuman. Sementara teori tadi wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Itu. Jadi menurunkan nas ke dalam waqi itu butuh jurus-jurus atau butuh ilmu-ilmu tertentu. Apalagi kondisi sekarang ini itu susah. Jadi sekarang yang masalahnya, kenapa tidak ada negara yang menerapkan hukum Islam secara total? Itu karena sekarang ini susah menemukan orang jujur. Kita susah menemukan orang jujur. Ada orang mencuri umpamanya, dapat saksi 4. Itu masalahnya, ini jujur atau tidak jujur. Sekarang orang susah menemukan yang namanya orang jujur. Itu. Sehingga banyak ulama mengatakan bahwasanya itu susah diterapkan hukum Islam secara utuh untuk kondisi sekarang ini. Itu. Kenapa? Semuanya permainan politik. Ada orang 4 saksi karena dibayar akan menjadi saksi. Itu. Dia akan menjadi saksi untuk mengalahkan lawan politiknya atau mengalahkan orang lawan bisnisnya umpamanya. Jadi itu penting antara nas, tafsirun nas, waqi, terus tanzirun nas alal waqi. Semuanya butuh ilmu, butuh maharat dan sebagainya. Lanjut. Wa nukhallisu min dhalika bi anna al-'alaqatu baina al-insani wal qawni fil islami hiya 'alaqatun infitah kama fil 'alaqati baina an-nassi wa tafsirihi wa tatbiqihi. Jadi antara manusia alam dalam Islam hubungan keterbukaan. Jadi kita tidak ada yang tertutup, artinya semuanya berjalan. Jadi ada Al-Quran, ada alam, terus dikelola oleh manusia, itu terbuka. Itu
tidak seperti yang dihalami oleh agama-agama lain. Jadi ada nas, ada tafsirun nas, ada tatbikun nas. Semuanya itu mutah, terbuka untuk manusia, silakan dipelajari, silakan dikelola. Wa anna hunaka tafawuqan wa takamulan fil islami bainal ma'rifati wa baina masadiriha. Jadi antara ma'rifah dengan sumber ma'rifah itu ada tawafuk, ada kesesuaian, jadi tidak bertentangan antara masdar yaitu wahyu, kemudian al-kaun dan ma'rifah, itu tidak ada yang bertentangan. Semuanya saling menunjang dan saling mendukung. Wal maqsudu bit tawafuqi huwa adamu at-ta'arudi bainal masadiri ba'daha wa ba'd idza ishtaraku fi ad-dilalati ala syai'in wahidin. Jadi at-tawafuq itu antara wahyu dengan alam ini tidak ada yang bertentangan antara satu sama lain, justru saling mendukung. Betul, alam punya kekurangan, di sini juga punya kekurangan, olehnya itu saling mendukung. Itu akan memunculkan ma'rifatun kamilah atau insanun kamil. Wal maqsudu bit takamul ay yakuna li ba'dil masadiri hududan wa majalatin takhtassu biha tatakamulu biha ma'a ghairiha minal masadiri. Jadi takamul saling melengkapi, bahwasanya kitabullahi mansur tidak sempurna dari semua sisi, wa kitabullahi al-mansur juga dari satu sisi tidak mencakup semuanya. Oleh karena itu keduanya saling melengkapi. Saling melengkapi itu namanya takamul, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Wa hadha at-tarabut wat takamul bainal wahyi wal aqli yarfuduhu wa la yastaw'ibahu ashabul fikril a'raj alladhina yaghliquna anfusahum ala zahirin nassi faqat wa yaktafuna bihi masdaran lil ma'rifah fayu'awwalu bihim al-amru an tatanaqada ladaihim al-ma'rifah ad-diniyah ma'al ulumi ad-dunyawiyah fatattaribul haqa'iqa wa yudillu at-tariq. Jadi orang yang mempunyai pemikiran tidak lurus, arad, karena mengambil salah satu masdar ini, tidak mengambil kedua-duanya, itu akan membawa kepada hal-hal yang bertentangan. Jadi membuat mereka muttarib, yaitu tidak menentu, tidak tenang, karena berjalan dengan satu kaki. Jadi kalau Anda mengandalkan akal, itu Anda tidak tenang, karena ketenangan ada di hati. Jika Anda mengandalkan hati, juga hati terbatas. Itu karena akal ini yang selalu mencari hikmah, yang selalu mencari alasan, selalu mencari sebab. Itu Anda akan kebingungan tanpa ada akal. Olehnya itu harus jalankan kedua-duanya. Terus cepat. Faman yafhamul islama ya'lamu annahu dzu nasaqin maftuhin yasta'abu kullu jadidin wa hadis kama yasta'abu al-mukhtalaf ma'ahu dzu nasaqin maftuh lianna ta'alimahu li salahil bashariyati bi akmaliha wa khitabu muwajjihun lin-nasi jami'an muslimina wa ghairul muslimin. Qala ta'ala qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Jadi yang memahami Islam mengetahui bahwasanya Islam ini adalah format yang terbuka. Jadi aturannya terbuka,
untuk semua manusia, bukan cuma untuk orang Islam saja. Siapa saja yang ingin mempelajari Islam silakan. Islam itu terbuka kepada seluruh umat manusia. Sehingga banyak orientalis masuk ke Azhar, belajar di Azhar. Bahkan ikut halakat dan ikut para masyayikh, ikut pengajian untuk mempelajari ilmu keislaman. Karena Islam tidak membatasi diri. Jadi qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Jadi selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul kepada semua umat manusia, maka siapa saja yang ingin mempelajari Al-Quran, tidak ada masalah, itu terbuka. Falam yakunil Islamu yawman munghaliqan ala janibi duna janib wala khassan bi fi'atin duna fi'ah. Falam najid bihi syai'an yusamma Hajaratul Quds al-Aqdas allati najiduha fid dini fid diyanatil ukhra muwafaqatun 'ala al-kunhati faqat. Kahnati. Jadi dalam Islam tidak ada yang namanya kamar atau lokasi suci yang hanya diperuntukkan untuk kelompok tertentu, seperti yang terjadi para pendeta. Jadi para pendeta itu mereka punya lokasi khusus. Jadi yang bisa berijtihad dalam agama hanya pendeta saja. Itu. Kalau kita dalam Islam tidak ada. Siapa saja memahami Islam silahkan, baik itu orang Islam maupun bukan orang Islam. Baik itu yang belajar di Azhar atau bukan di Azhar, semuanya berpeluang untuk mempelajari Islam. Tidak ada perkotak-kotakan, tidak ada kekhususan pada pihak-pihak tertentu. Bal laisa ladaina fikratul kunhati aslan alladhina yunshi'una diyanatin jadidatin aw yataharrakuna al-ma'rifah. Falaysa fil Islam rijalud din bal ulama'u bid-din. Jadi dalam Islam tidak ada yang disucikan atau yang dikhususkan kepada kelompok tertentu atau orang-orang tertentu. Jadi kalau mereka ada namanya rijaluddin, mereka itulah yang mengelola agama. Tapi kita tidak ada, yang ada hanya ulama. Ulama ini siapa saja yang bisa menjadi ulama. Silakan belajar, Anda akan jadi ulama dan berbicara dalam agama. Ketika Anda menjadi ulama, yakni memiliki ilmu. Tapi kalau mereka biar ulama, kalau bukan rijaluddin tidak boleh cerita masalah agama. Itu bedanya kita dengan agama-agama lain. Fakullu insanin fil islami lahul haqqu fil ma'rifati ta'alimihi wa ibadatihi, lahul haqqu fi dukhulil masjid, lahul haqqu an yata'allama ulumal muslimin wa yanhalu minha. Wa qad kana min ashabid diyanatil ukhra man dakhala al-Azhar asy-Syarif wal waltahaqa bi halaqatihi waltafa haula masyayikhi liya'lama min ulumihim. Ta'allam min ulumihim. Jadi dalam Islam semua orang punya hak untuk mempelajari Islam. Laki-laki, perempuan, orang kecil, orang besar, semuanya punya hak untuk mempelajari Islam. Bahkan orang bukan Islam juga punya hak, mereka bisa mempelajari Islam. Sehingga banyak orientalis datang ke Azhar dan mengikuti halakat pengajian-pengajian untuk mengetahui Islam, seperti Goldziher. Goldziher ini lama di Azhar, bahkan menjadi majma' lugha Arabia. Itu salat subuh ikut halakat itu dilakukan tiap hari untuk mempelajari Islam. Sampai sekarang banyak orientalis di Azhar. Tidak semua yang belajar di Azhar itu orang Islam semua. Banyak orientalis, baik dari Asia maupun dari Eropa, dari Amerika dan seterusnya.
nasaquna fil islami nasaqun maftuhun bi kulli ma fil ma'na min kalimah li'annahu a'tarafa bi jami'il anbiya wa rusuli as-sabiqin li'anna masdar al-ma'rifah fihi huma al-kaun wal wahy biduni infisal bainahuma li'annahu haqqaqa al-masadir haqqaqa al-maqasid wa ra'a al-masalih fa asbaha bidzalika salihan li kulli zamanin wa makanin. Jadi dalam Islam tidak ada yang bertentangan, semuanya nusuku maftuh. Jadi formatnya terbuka, pintunya terbuka untuk siapa saja. Bisa dipelajari oleh semua kalangan, semua manusia. Siapa saja mempelajari Islam silahkan, karena masdarnya adalah Al-Quran dengan alam. Jadi kalau orang barat terbiasa dengan alam, maka bisa mempelajari Al-Quran. Kita tidak ada masalah, kita mempelajari Al-Quran juga mempelajari alam ini sebagai kajian yang mereka istilahkan sebagai kajian falsafah atau kajian ilmu pengetahuan mereka. Jadi Islam kita tidak ada masalah. Jadi semua yang mau belajar Islam silakan, tidak ada masalah, dan terbuka untuk semua manusia. Karena Islam itu mewujudkan maqasid maslahat umat manusia sepanjang zaman dan tempat.